Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Simon dengan nomor induk mahasiswa 426 19030 dari kelas 3B TMJ. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS saya dari mata kuliah Metode Penelitian dengan judul Pembuatan Sistem Informasi Destinasi Wisata Negeri di Atas Awan, Toraja Utara, berbasis web. Nah baik, langsung saja kita masuk ke dalam bab 1, yaitu pendahuluan. Di mana pendahuluan ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah latar belakang. Di mana latar belakang ini kita membahas tentang alasan kita mengangkat judul ini. Nah, dapat kita ketahui bahwa negeri di atas awan atau lebih dikenal dengan Lolai yang berdiri pada tahun 2015, lokasinya berada 11 km dari pusat kota Rantepao. Tongkonan Lempe merupakan rumah adat setempat yang kemudian mulai diekspor menjadi spot foto. Kemudian website. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Dengan adanya konten dalam website, pengunjung dapat mengetahui informasi yang ada di website tersebut, baik dalam bentuk gambar, video, bahkan teks. Nah, kemudian alasan saya mengangkat judul ini adalah dengan menggunakan website, masyarakat dan wisatawan akan dengan mudah mengakses dan mengetahui informasi mengenai tempat wisata, terkhususnya di negeri di atas awan ini. Nah, website ini juga sangat mudah kita akses. Kita bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja, asal kita terhubung dengan internet. Nah, harapan saya, website ini dapat memberikan informasi yang efektif dan juga dapat mempermudah masyarakat dan wisatawan untuk mengetahui dan mengakses tempat wisata tersebut, yaitu tempat wisata negeri di atas awan. Kemudian kita masuk dalam poin 1.2, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi berbasis website. Yang kedua, bagaimana menjadikan website sebagai sarana untuk mengakses tempat wisata negeri di atas awan bagi wisatawan dan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana menjadikan website sebagai metode promosi dan informasi bagi wisatawan yang jelas dan efektif. Nah, rumusan masalah ini adalah di mana kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang akan kita selesaikan pada judul ini. Kita masuk dalam poin 1.3 di mana yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, merancang sistem informasi berbasis web sebagai media promosi tempat wisata negeri di atas awan. Yang kedua, mengimplementasikan website yang telah dibuat sebagai media promosi dan informasi. Yang ketiga, menjadikan website sebagai salah satu metode atau cara untuk mendapatkan informasi yang efektif. Nah, pada poin ini yaitu tujuan penelitian, kita membahas tujuan-tujuan apa yang akan kita lakukan dengan mengangkat judul ini. Nah, kemudian kita masuk dalam poin 1.4, yaitu batasan masalah, di mana yang pertama yaitu perancangan berupa website yang dapat diakses melalui Google atau Google Chrome. Kemudian yang kedua, objek yang dipromosikan adalah tempat wisata negeri di atas awan. Yang ketiga, perancangan website menggunakan software brackets dan bahasa pemrograman HTML. Nah, pada poin ini yaitu batasan masalah, di mana kita membatasi
setiap pembahasan-pembahasan yang akan kita kaji. Jadi di luar dari pembahasan kita atau di luar dari batasan masalah ini kita tidak bisa membahas apapun selain batasan masalah ini. Nah, kemudian kita masuk kepada poin yang terakhir pada bab 1 ini, yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat dari pembuatan sistem informasi berbasis website ini diantaranya yaitu yang pertama, memudahkan pengusaha dalam mempromosikan tempat wisata dengan menggunakan website. Yang kedua, memudahkan masyarakat khususnya para wisatawan untuk mengetahui informasi mengenai tempat wisata negeri di atas awan. Yang ketiga, memudahkan masyarakat atau para wisatawan mengetahui fasilitas yang terdapat pada tempat wisata negeri di atas awan. Nah, sekarang kita masuk dalam bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka juga ini terdapat beberapa poin. Di antaranya yang pertama poin 2.1 yaitu objek wisata negeri di atas awan. Di mana seperti yang telah dijelaskan tadi, wisata negeri di atas awan atau Tongkonan Lempe Lolai Toraja Utara, Kabupaten Toraja, merupakan kabupaten yang banyak menawarkan destinasi wisata yang menakjubkan. Bukan hanya wisata budaya seni, namun juga banyak kawasan wisata alam yang sangat menakjubkan. Nah, salah satunya yang ini, yaitu Kampung Lolai atau lebih dikenal dengan Negeri di Atas Awan. Kampung Lolai adalah tempat wisata yang menawarkan pesona indahnya alam dari ketinggian. Nah, waktu yang tepat untuk menikmati indahnya Kampung Lolai atau Negeri di Atas Awan ini yaitu biasanya awan muncul pada pukul 5 pagi sampai pukul 9 pagi. Di waktu itu kita akan merasakan negeri di atas awan dengan pesona yang sangat indah. Kita masuk dalam poin yang kedua yaitu poin 2.2 yaitu website. Di mana website adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan internet, dan saat ini jumlahnya mencapai 1, miliar di seluruh dunia. Bahkan jumlah tersebut akan terus bertambah karena jenis website juga berkembang. Nah, website ini pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee pada akhir tahun 1980-an. Dalam proyek World Wide Web atau W3. Nah, website tersebut resmi diluncurkan secara online pada 6 Agustus 1991 dan pada 30 April 1993. Kita masuk dalam poin selanjutnya yaitu poin 2.3 yaitu HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, di mana HTML adalah bahasa markup yang umumnya digunakan oleh developer web. Nah, walaupun ini bukan bahasa pemrograman satu-satunya karena masih ada bahasa pemrograman lainnya. HTML mulai dibuat pada tahun 1980. Pada mulanya, HTML dibuat dengan tujuan untuk memudahkan mengakses dokumen milik para ilmuwan, sehingga untuk bertukar dokumen satu dengan yang lainnya. Namun dengan perkembangan teknologi digital, bahasa HTML atau Hypertext Markup Language justru mampu menampilkan berbagai informasi melalui internet. Kemudian poin selanjutnya yaitu brackets, di mana brackets adalah kode editor yang secara khusus dikembangkan untuk tujuan web design dan front-end development. Nah, project brackets ini diusung oleh Adobe secara open source yang dikembangkan secara aktif oleh komunitas web developer dan benar-benar dibuat untuk kebutuhan web development, khususnya web design dan front-end development.
Kemudian kita masuk dalam poin 2.5 yaitu hosting atau web hosting, di mana hosting atau web hosting adalah tempat untuk menyimpan semua file dan data website sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui internet, di mana file dan data website tersebut bisa berupa video, gambar, email, script, aplikasi, dan database. Nah, kemudian kita masuk dalam bab 3 yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian ini juga terdapat beberapa poin, dan pada metode penelitian ini kita akan membahas metode-metode apa yang akan kita gunakan untuk melakukan penelitian terhadap judul yang kita angkat. Nah, kita masuk ke dalam poin yang pertama yaitu metodologi. Yang pertama, pada poin 3.1.1 yaitu tinjauan kepustakaan. Tinjauan kepustakaan ini terdapat menjadi dua, yaitu Google dan Google Chrome, di mana Google adalah mesin pencari internet, sedangkan Google Chrome adalah sebuah web browser yang digunakan untuk menjelajah dunia maya. Karena pembuat dan pengembang Google Chrome adalah perusahaan Google. Nah, Google Chrome dan Google hampir saja sama fungsinya. Kemudian kita masuk dalam poin 3.1.2 yaitu metode perancangan sistem. Pada metode perancangan sistem ini akan ada tahapan proses konsep perancangan, yaitu web design, di mana web design adalah istilah yang digunakan untuk mencakup bagaimana isi web konten yang akan ditampilkan. Nah, web design juga adalah desain grafis yang ditujukan untuk pengembangan data styling objek, lingkungan informasi internet untuk menyediakan dengan fitur high-end dan kualitas yang estetika. Nah, kemudian yang terakhir yaitu poin 3.1.3 yaitu pengujian, di mana pada poin ini kita akan melakukan pengujian terhadap hasil analisa perancangan website menggunakan laptop ataupun handphone. Nah, kemudian kita masuk dalam poin 3.2 yaitu perancangan website, di mana pada poin ini kita membahas langkah-langkah atau apapun yang akan kita butuhkan untuk merancang website yang akan kita buat. Nah, kita masuk dalam poin 3.2.1 yaitu planning atau perencanaan, di mana dalam proses pembuatan situs dimulai dengan proses perencanaan. Pada tahap ini menentukan tujuan dari situs yang akan kita buat. Selain itu, melakukan analisa dan pengumpulan data yang diperlukan oleh situs, kemudian menempatkan beberapa kebutuhan tersebut ke dalam situs yang akan dikembangkan. Kemudian yaitu poin 3.2.2 yaitu desain. Nah, pada poin ini dari informasi data yang dikumpulkan pada tahap perencanaan, kemudian kita melakukan desain terhadap tampilan halaman depan dan halaman dalam situs. Desain diperlukan untuk memberikan tampilan pada situs seperti kombinasi warna-warni, unik, tata letak, jenis huruf yang membuat isi situs menarik dan mudah untuk dibaca. Kemudian kita masuk dalam poin 3.2.3
yaitu scripting atau pemrograman. Nah, di mana pada tahap ini kita merealisasikan ide-ide dan tahap-tahap sebelumnya pada situs. Produksi meliputi teknologi yang digunakan untuk menjadikan ide-ide dalam tahap desain tersebut ke realitas. Dari gambaran yang diperoleh dari tahapan desain, selanjutnya kita melakukan tahapan scripting dari hasil desain ke dalam bahasa web, yaitu bahasa pemrograman HTML. Kemudian tahapan perancangan website yang terakhir pada poin 3.2.4 yaitu testing atau uji coba, di mana pengujian dilakukan untuk meyakinkan jikalau semua halaman situs telah terhubung dengan benar dan semua link eksternal situs web terjaga. Tahap penguji fungsionalitas dari formulir-formulir interaktif dan validasi penginputan data oleh pengunjung. Tahap ini dikatakan sebagai kontrol pengujian kualitas baik di server lokal maupun di server hosting terhadap file-file yang sudah di-upload. Nah, di sini nanti ada tahapan yang namanya tahapan hosting, di mana tahapan hosting adalah kita mengupload agar web kita bisa resmi digunakan dan dapat diakses oleh siapapun. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.